Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022, diambil dari 1 Korintus 13, dimulai dari ayat 9 hingga ayat 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sering membuat dan mengatakan jalan pikiran yang dikubahnya, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24 hingga ayat 28. Di situ jalan pikiran Yunani di Aten. Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan menentukan musim-musim bagi manusia serta batas-batas kediaman mereka. Musim-musim dan kediaman manusia di bumi bukan terjadi sendirinya, tetapi Tuhanlah menetapkannya. Tujuannya menurut Paulus supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Tuhan sebenarnya telah menunjukkan keberadaannya dengan berbagai cara. Salah satu menentukan musim-musim bagi manusia. Melalui itu Tuhan berharap manusia mencari dan mengenalinya. Allah kita adalah Allah semesta alam satu yang di dalamnya Tuhan menciptakan segala isinya. Sang Pencipta sudah seharusnya kemegahan alam semesta kita ini membuat kita percaya kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Itu jalan pikiran orang Yunani. Pikiran Yunani menekankan bahwa pentingnya pengetahuan, bahwa perlunya ilmu. Tetapi ilmu yang dipahami mereka adalah suatu yang paling tinggi dan paling mulia. Paulus menerima jalan pikiran Yunani atau orang Aten, tetapi yang berhubungan atau yang membangun pengetahuan tentang firman Tuhan. Tetapi jalan pikiran yang bengkok dari firman Tuhan, Paulus menolak dan meluruskan sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Kira-kira demikian firman Tuhan, pikiran orang Yunani tentang karunia roh. Banyak orang Kristen mempunyai karunia-karunia yang hebat di dalam pelayanannya. Ada karunia penglihatan, bernubuat, mengandalkan mujizat, dan karunia-karunia untuk menyembuhkan. Itu memang baik. Namun seringkali banyak orang Kristen salah di dalam mempergunakan karunia-karunia tersebut. Karunia-karunia tersebut adalah pemberian Tuhan. Itu diberikan Tuhan sebagai karunia kepada orang-orang yang percaya, baik kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Salah satu bentuk penyalahgunaan karunia-karunia roh adalah
dengan memakainya untuk merendahkan orang lain atau jemaat Tuhan. Sebab itu mereka merasa bahwa pengetahuan yang dimilikinya itulah yang paling penting, dan karunia atau pengetahuan yang dimiliki orang lain adalah sesuatu yang rendah. Misalnya mereka yang mempunyai karunia penglihatan menegur dosa seseorang di hadapan banyak orang. Memang benar, kita harus menegur mereka yang jatuh dalam dosa. Tetapi kita juga harus melakukan dengan penuh hikmat dan kasih. Kasih inilah yang mau ditekankan oleh Paulus untuk memakai pengetahuan atau karunia pemberian Tuhan itu kepada sesama manusia. Sebab tujuan peneguran ini adalah agar yang bersangkutan menjadi sadar dan berbalik dari dosa-dosanya. Hal itu tentu hanya dapat dicapai bila mana peneguran itu dilakukan secara sopan, lemah lembut, dan penuh kasih. Sebaliknya, jika dilakukan secara tidak sopan di hadapan orang atau banyak orang dan terkesan untuk mempermalukan serta menghakimi yang bersangkutan, maka bukan saja dia akan tersinggung dan marah, dia akan terdorong untuk meninggalkan dosa-dosanya. Justru dia yang membenci kita, sehingga ada bukannya kasih, pertobatan dan pemulihan, namun kekacauan, egoisme, dan pertengkaran. Pada titik inilah orang yang mempunyai karunia atau pengetahuan sebahagian dari karunia ini terjebak pada kesombongan rohani karena merasa memiliki karunia-karunia yang hebat. Akibatnya secara tidak langsung mereka membuat jemaat terkagum-kagum kepadanya, bukannya kepada Tuhan, Sang Pemberi karunia-karunia tersebut. Tujuannya untuk membanggakan karunia atau kelebihan yang dimilikinya adalah pengetahuan yang dimilikinya itu adalah sesuatu yang disombongkan. Jelas hal seperti ini adalah cara yang salah di dalam mempergunakan karunia-karunia roh. Banyak karunia roh. Ada karunia untuk memberitakan Injil, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Kita harus memelihara karunia-karunia roh sebagai sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani sesama serta untuk membangun jemaatnya. Kita tidak boleh mempergunakan karunia-karunia rohani untuk kesombongan diri sendiri, yang tujuannya agar kita diakui oleh orang lain, ataupun untuk mencari keuntungan diri sendiri. Di samping itu, kita harus juga tidak boleh mempergunakan karunia-karunia tersebut untuk menjatuhkan iman orang lain, atau untuk mempermalukan mereka di hadapan banyak orang. Sebaliknya, karunia-karunia tersebut harus dipakai untuk tujuan pelayanan demi membangun jemaat Tuhan. Itulah cara yang benar di dalam mempergunakan karunia-karunia yang kita miliki atau karunia ilmu yang diberikan Tuhan atau pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada tiap orang yang berbeda. Seperti
tampak dalam bacaan nats kita ini. Oleh karena itu, apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, pergunakanlah itu untuk kepentingan jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan dibangun oleh karunia-karunia yang berbeda-beda tersebut yang diberikan kepada setiap orang. Janganlah kita mempergunakan karunia-karunia kita untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk mencari untung dari karunia-karunia tersebut. Karunia-karunia yang berbeda yang diberikan Tuhan kepada setiap orang atau setiap masing-masing adalah untuk saling membangun, saling melengkapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan jauhkanlah kelebihan atau pemberian atau karunia Tuhan yang diberikan ke setiap orang untuk kesombongan kita sendiri, apalagi untuk merusak jemaat Tuhan. Pakailah karunia ini, tujuannya adalah pemberian Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk disombongkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami di pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan kami di pagi hari ini, Tuhan, ingatkanlah kami sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar. Segala karunia yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami lakukan itu untuk kemuliaan-Mu. Demikian juga kelebihan kawan kami, sesama kami, dapat kami menerima berkat dari Dia. Tuhan, di dalam pembangunan jemaat-Mu, tolonglah kami saling membantu, saling menolong sesuai yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada pekerjaan kami pada hari ini, bersamamulah kami, karena Engkaulah kekuatan kami, penyertaan-Mu lah menjadi kebahagiaan kepada kami. Ingatkan kami selalu dalam kasih dan kerendahan sesuai dengan kehendak-Mu. Hapuskanlah segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.